Oke, saya udah catat ya tadi ya siapa aja nama-nama yang udah 21 orang ini ya. Jadi nanti saya lihat absennya. Kalau seandainya lebih dari 21 orang berarti ada yang ilegal. Saya udah catat lah semua namanya ya. Oke. Hari ini saya lanjutkan ya kuliahnya, moga mood saya hari ini nggak jelek lagi gitu. Yang karena pagi-pagi mood sudah dibikin jelek ya, nanti seharian itu kita jadi jelek. Oke, hari ini kita belajar mengenai pemanfaatan Google Search secara efektif, bagaimana kita kita menggunakan Google Search itu dengan baik ya. Selama ini kita kalau googling itu misalnya kalau kayak misalnya mau cari tentang sesuatu misalnya cari tentang fotosintesis misal seperti itu ya, bisa jadi sering menggunakan di googling itu kadang fotosintesis adalah yaitu masih cara pencarian ya yang masih amatir lah, jadi kadang hasilnya itu tidak terlalu baik gitu hasil pencarian kita. Misalnya fotosintesis adalah, padahal kan maksud kita adalah kita ingin mencari definisi mengenai fotosintesis gitu kan. Jadi kalau kita menggunakan kata kunci dengan misalnya fotosintesis adalah ya pasti nanti hasilnya kurang begitu baik. Terus juga sumber-sumber yang disajikan oleh Google itu kadang ya tidak terlalu relevan, misalnya jangan-jangan dari blog atau segala macam. Padahal kan kita ingin hasil pencarian kita itu adalah berdasarkan dari sumber yang terpercaya seperti itu, misalnya dari kamus atau dari ensiklopedia seperti itu. Nah, jadi topik kita hari ini adalah Google Search secara efektif dan efisien. Bagaimana kita menggunakan query-query yang ada di Google itu supaya hasil pencarian kita itu lebih efektif. Nah, biasanya seperti ini, kalian pernah ya, misalnya saat buka laman Google ya, saat kita membuat di sini kita cari Google, saat kita ketikkan google.com di tab browser kita. Nah, nanti akan kita temukan seperti ini ya. Ini dalam versi bahasa Inggrisnya di sini Google Search, di sini ada tombol Google Search sama I'm feeling lucky. Tapi kalau bahasa Indonesianya di sini penelusuran Google, saya lagi beruntung. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya. Ini adalah laman dari Google. Ini ada dua tombol, yaitu penelusuran Google sama saya lagi beruntung. Nah, ini fungsi sebenarnya buat apa sih ya? Kadang kita nggak terlalu melihat, nggak terlalu mikirin apa sih ini tombol saya lagi beruntung. Ada yang pernah pakai kalau saatnya lagi googling itu menggunakan tombol ini? Ada yang pernah pakai belum? Belum pernah, Bu. Belum, Bu. Belum. Ada yang sudah pernah? Ada yang sudah pernah? Sudah. Oke, yang sudah pernah kira-kira hasil keluarannya apa kalau yang menggunakan tombol saya lagi beruntung ini? Unik gitu. Kenapa? Unik. Unik maksudnya seperti apa? Unik seperti apa? Kalau menggunakan tombol yang saya lagi beruntung tuh kira-kira hasil keluarannya seperti itu apa gitu? Ada gambarnya itu kayak bukan jungkir balik. Hah? Apa? Seperti apa? Jungkir balik. Jungkir balik gitu waktu saya coba kemarin. Jungkir balik seperti apa maksudnya jungkir baliknya? Jungkir balik maksudnya seperti apa jungkir balik?
Ini maksudnya seperti apa? Kalau yang saya lagi beruntung, kemudian keluaran hasilnya itu seperti apa? Maksudnya dari temannya mengatakan bahwa jungkir balik, maksudnya jungkir balik seperti apa? Itu Bu kata kunci Google-nya. Maksudnya seperti apa? Kata kunci Bu. Kata kuncinya ya, jadi gimana? Kalau misalnya kita masukkan kata kunci Google dan kita klik I'm feeling lucky, itu hasilnya gimana ya Bu? Sesuai dengan kata yang kita ketik gitu nah. Oh gitu, sesuai dengan kata yang kita ketik. Memang kalau kita menggunakan yang penelusuran Google ini nggak sesuai gitu. Mungkin maksud temannya ini kita langsung diarahkan gitu ya. Jadi kita nggak perlu milih-milih lagi gitu kan ya, maksudnya seperti itu. Nah ya, jadi seperti yang temannya katakan ya, jadi kalau kita menggunakan tombol yang saya lagi beruntung atau I'm feeling lucky ini, jadi kita langsung diarahkan ke sesuai dengan yang kata kunci kita tadi gitu kan. Jadi kita tidak perlu memilih-milihnya lagi. Coba ya, kalau kita menggunakan tombol penelusuran Google ini, saya mau cari tentang universitas, kita mau cari tentang Universitas Jambi gitu. Nah, kita menggunakan Universitas Jambi nih ya, saya kasih cari kata kunci pencarian kita adalah tentang Universitas Jambi. Nah, kalau kita menggunakan tombol penelusuran Google ya, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini. Jadi kalau kita menggunakan tombol penelusuran Google, kita itu akan diberikan beberapa pilihan gitu, pilihan alternatif hasil pencarian ya. Nah, ini beberapa alternatif, ada yang dari website official di Unja, ada yang Instagram, coba ini ada Wikipedia, kemudian dari web lain misalnya web dari SNMPTN Barat ID segala macam. Nah, jadi kalau kita menggunakan tombol penelusuran Google, kita diberikan beberapa pilihan gitu kan. Jadi kira-kira maksud pencarian kamu itu yang mana gitu kan. Jadi kita diberi beberapa list pilihan hasil dari pencarian kita tadi. Jadi kita bebas mau milih yang mana gitu, yang kira-kira sesuai dengan yang kita cari seperti itu. Nah, tentunya yang teratas ini pasti adalah website yang officialnya Unja gitu. Ini adalah paling teratas gitu. Nah, itu kalau kita menggunakan dengan menggunakan tombol penelusuran Google gitu. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan yang I'm feeling lucky tadi atau saya lagi beruntung ya? Tadi temannya sudah mencoba menggunakan pencarian dengan menggunakan saya lagi beruntung itu gimana? Kita lihat ya. Hasilnya saya klik saya lagi beruntung ini. Ya, jadi prosesnya kalau kita menggunakan yang tombol saya lagi beruntung itu agak lama ya. Jadi mungkin Google ini bekerja, mungkin dia cari laman yang betul-betul teratas gitu. Kita lihat ya, nanti kalau kita menggunakan saya lagi beruntung ini, saya langsung diarahkan ke website mana gitu. Nah, ini ya. Jadi kalau kita menggunakan kata kunci pencarian saya lagi beruntung tadi, saya masukkan Universitas Jambi, kemudian saya klik tombol saya lagi beruntung atau I'm feeling lucky, saya langsung diarahkan ke web officialnya Unja nih. Ke web officialnya Unja. Nah, ini ya. Nah, jadi menggunakan tombol saya lagi beruntung, yaitu mengarahkan kita kepada web yang paling teratas. Tadi kan kalau seandainya kita menggunakan tombol penelusuran dengan menggunakan Google, tadi hasil beberapa alternatifnya itu kan ada webnya Unja ACID ya yang paling teratas. Nah, jadi kalau kita menggunakan tombol yang saya lagi beruntung, yaitu langsung mengarahkan kepada website yang paling teratas tadi. Di waktu kita menggunakan penelusuran Google itu kan ada ya beberapa alternatif pilihannya, dan yang paling atas itu adalah Unja ACID. Nah, kalau kita menggunakan tombol ini ya, saya lagi beruntung, nanti dia akan mengarahkan kepada website yang paling teratas itu. Coba lagi ya kita cari, kasih contoh yang lain, misalnya apa ya, Kota Jambi misalnya ya, Kota Jambi.
Jambi, misalnya kalau kita menggunakan penelusuran Google, nah nanti dia itu yang dia kasih beberapa pilihan. Pertama itu adalah websitenya ini ya official Jambi Kota, jambikota.go.id. Kemudian ini ada BKD Jambi Kota, ada Wikipedia, ada banyak lah ya, Menpas, segala macam. Nih, ada juga nih Kota Jambi. Oke, nah jadi dia memberikan beberapa alternatif. Kita coba kan kalau kita menggunakan yang I'm feeling lucky tadi atau saya lagi beruntung ya. Kita lihat dia directnya mana. Rasa saya sih dia langsung mendirect kita ke yang laman jambikota.go.id tadi ya. Nah iya, jadi dia itu langsung mengarahkan kita kepada website yang paling teratas ya, website yang paling teratas. Website yang paling teratas. Nah itu ya kalau kita menggunakan saya lagi beruntung. Jadi ini jadi makanya kapan Bu ya? Jadi kalau seandainya kita ingin melakukan pencarian, kalau kita masih mau menseleksi ya kira-kira laman mana yang kira-kira hasil pencariannya itu sesuai yang kita harapkan ya, berarti kita menggunakan penelusuran Google. Kalau seandainya saya ingin mencari jawabannya itu secara cepat kayak gitu kan, saya nggak mau menseleksi-seleksi lagi, berarti ya pilih aja saya lagi beruntung gitu. Itu ya mengenai tombol yang ada di Google ini ya, penelusuran Google atau saya lagi beruntung ini. Nah, berikutnya ada istilah ini ya, explicit phrase. Jadi kita menggunakan ke tanda kutip untuk pencarian yang spesifik. Jadi misalnya kita ingin mencari Universitas Jambi gitu. Berarti kita itu ingin mencari ya tentang Universitas Jambi itu gitu. Jadi pencarian kita lebih spesifik. Jadi kita menggunakan tanda kutip dalam query pencarian kita. Nah, misalnya ya saya contohin ya. Misalnya kenapa sih kita perlu menggunakan explicit phrase ini ya, explicit phrase ini. Kita contohkan ya, misalnya saya ingin mencari tentang Universitas Jambi ya. Jadi tentang Universitas Jambi. Kita lihat hasilnya. Misalnya kita lihat hasilnya ya. Kalau kita menggunakan query biasa aja seperti ini Universitas Jambi. Kemudian kita menggunakan Google. Nah, kita lihat. Ya, di sini ada beberapa ini ya alternatif hasil pencarian kita mengenai Universitas Jambi. Kita lihat ini ya. Nah, ini sih masih nyambung lah ya semuanya tentang info aja. Nanti kita kadang kita bakal ketemu hasil ini ada laman web yang kira-kira tuh nggak nyambung sama pencarian kita ya, padahal kita itu kan ingin mencarinya tentang Universitas Jambi ya, cerita tentang Universitas Jambi gitu kan. Nah tapi ini entah kenapa ini keluar Unbari, padahal kan kita sebenarnya saya nggak nyari tentang Unbari, tapi kenapa ini Unbari muncul. Nah jadi di mesin pencarian Google kita tadi ya, kalau kita menggunakan query-nya Universitas Jambi, artinya dia itu mencari di dalam Google itu ya, dalam Google itu dia mencari semua dokumen yang isinya itu ada universitas, habis itu Jambi gitu. Jadi ada kata-kata universitas, habis itu ada kata-kata Jambi gitu. Dia tidak mencari yang betul-betul kata-katanya itu Universitas Jambi, dia nggak nyari. Jadi dia tuh nyari semua dokumen yang di dalamnya itu terkandung ada kata universitas, ada kata Jambi. Meskipun kata universitas itu sama Jambi itu kadang terpisah jauh gitu, tapi dia membacanya bahwa itu adalah Universitas Jambi, sehingga muncullah ini. Kenapa muncul ada laman Unbari ACID, padahal kita nggak nyari tentang Unbari ya. Nah itu kenapa dia muncul. Habis itu ada lagi nih UIN Jambi nih. UIN Jambi. Padahal kan saya nggak nyari tentang UIN Jambi gitu kan. Saya nyarinya tentang Universitas Jambi. Kenapa? Nah, coba kalian lihat di sini. Di sini ada tulisan universitas.
ada tulisan Jambi. Nah, sehingga mesin Google kita tadi mengeluarkan jawaban ini karena apa? Karena ada kata universitas, ya ini ya, universitas sama Jambinya gitu. Jadi, nah itu makanya penting kita menggunakan explicit phrase tadi ya. Kita menggunakan kata tanda kutip gitu. Artinya mesin pencarian kita Google kita itu betul-betul dia itu mencari kata yang Universitas Jambi gitu. Dan lagi ya yang nggak nyambung lagi. Oh, ini masih nyambung lah ya. Ada lagi sih berita yang nggak nyambung kayak gitu. Ada kemarin saya lihat ada berita tentang mahasiswa UIN gitu kan. Nah ini ada berita tentang Yayasan Cakra tanda tangani MOU dan MOA dengan Universitas Muhammadiyah Jambi. Padahal kan kita nggak nyari tentang Universitas Muhammadiyah Jambi ya. Nah, tapi kenapa sih pencarian Google kita itu mengeluarkan ini gitu ya? Karena Google itu mencari ada kata-kata universitas, ada kata-kata Jambinya seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya supaya pencarian kita itu betul-betul eksplisit tentang Universitas Jambi. Nah, jadi perlu kita kasih tanda kutip di sini. Perlu kita kasih tanda kutip. Nah, ini kita kasih tanda kutip artinya mesin pencarian Google kita itu harus pas carinya itu tentang Universitas Jambi gitu. Nah, kita lihat ya hasilnya. Nah, ini hasilnya. Jadi dia itu betul-betul nyari kata kuncinya itu adalah Universitas Jambi seperti ini. Nah, ini Universitas Jambi. Universitas Jambi. Ini juga ya. Nih, dia tentang Universitas Jambi. Universitas Jambi. Jadi yang dikeluarkannya itu betul-betul kata kunci itu Universitas Jambi, bukannya ada universitas kemudian habis itu ada kata-kata Jambi ya. Jadi setiap pencarian yang kita betul-betul mau eksplisit itu ya kita menggunakan tanda kutip ya untuk memunculkan ini betul-betul explicit phrase seperti itu ya. Nih tanda kutip ya. Nah, selanjutnya kita sudah tahu ya pencarian explicit phrase itu ya tadi kata kunci yang pencarian yang spesifik kayak gitu. Jadi ya itu nanti kalian kalau sudah belajar hari ini berarti setiap pencarian ya kalian gunakanlah tanda kutip itu ya supaya pencarian kalian lebih spesifik. Nah, selanjutnya ada namanya exclude words ya. Exclude words itu apa sih? Nah, jadi gunakan tanda hubung atau hyphen, tanda hubung itu untuk mengecualikan kata tertentu. Contohnya seperti ini. Misalnya saya mau cari tentang kijang ya. Saya mau cari tentang kijang, kira-kira yang keluarnya apa? Kebanyakan tentang ini ya, tentang mobil kijang ya. Karena yang paling sering dibicarakan orang itu kalau kijang itu adalah, kalau dalam web ini yang paling sering diceritakan sama orang adalah tentang mobil kijang gitu ya, Toyota kijang, mobil kijang itu yang paling banyak orang bicarakan di web ya. Jarang sekali orang berbicara mengenai kijang hewan, kijang yang binatang itu. Nah, sehingga saat kita melakukan pencarian kijang, jadi yang keluar itu adalah kebanyakan tentang mobil gitu. Nah, padahal yang ingin kita cari itu adalah hewan kijang. Nah, jadi kalau kita masih menggunakan kijang seperti ini ya banyak yang keluarnya adalah tentang mobil. Nah, bagaimana kita ingin melakukan pencariannya itu adalah kijang hewan gitu. Nah, jadi kita manfaatkan
tanda hubung ya, tanda hubung kita lihat seperti ini. Nah ini kijang, kita kasih tanda hubung mobil, artinya di sini yang hasil pencarian yang tentang mobil kita buang gitu. Jadi saya ingin mencari kijang tapi bukan yang mobil. Kita coba ya. Nah, misalnya di sini saya mau cari tentang kijang. Coba kita cari kijang. Nah, ini yang banyak keluar adalah tentang mobil gitu ya. Tentang mobil kebanyakannya tentang mobil. Padahal kan kalau kita ingin cari, sebenarnya kita ingin carinya tuh tentang hewan gitu. Tuh, saya lihat tuh sampai di halaman 1 semuanya tentang mobil. Coba kita lihat lagi di halaman 2. Halaman 2 sama ya, tentang mobil semua. Padahal kan saya tuh ingin carinya yang kijang, betul kijang gitu. Tuh. Sampai halaman 3 pun saya nggak nemu gitu kan tentang kijang. Yang ingin kita cari itu adalah kijang hewan gitu. Nah, nggak ada. Yang ada itu cerita tentang mobil aja semua ya. Nah, makanya di sini kita bikin exclude word, berarti yang ingin kita exclude-kan itu apa? Berarti mobil ya. Berarti sini saya kasih strip mobil. Nah, artinya di sini kita ingin membuang, kalau kita cari query tentang kijang, kita nggak mau masuk tentang mobil gitu. Jadi di sini kita kasih exclude words, itu adalah ini ya, mobil. Kita cari, coba kita cari. Nah, betul ya. Jadi sekarang pencarian kita fokus ke kijang yang kita maksud tadi, yaitu tadi hewan ya nih. Keluar dari Wikipedia ngasih tahu kijang adalah kerabat rusa. Ini yang kita maksud tadi. Karena pencarian saya itu inginnya tentang kijang yang hewan gitu. Nah ini ya, jadi kita menggunakan exclude words. Oke, itu tentang exclude words ya. Coba apalagi ya yang kita ingin coba. Misalnya kalau kayak saya kasih kata pencarian palu, misalnya palu kan, kalau palu itu kan punya dua makna ya. Misalnya palu yang alat martil itu atau palu kota ya. Misalnya kalau saya kasih palu seperti ini, kira-kira apa ya yang keluar? Yang keluar banyak kan tentang kota ya. Berarti sebenarnya saya ingin cari palu itu ya, palu alat itu ya. Coba kalau kita cari pencariannya palu, strip kota misalnya. Apa sih kira-kira yang keluar? Kita lihat ya, jadi tadi kalau kita pencarian kata-kata palu, pasti yang keluar itu adalah tentang kota ya. Nah, jadi di sini saya kasih exclude word palu, strip kota, artinya pencarian palu, tapi saya nggak mau masukin tentang kota gitu. Nah, jadi di sini ini ya, jadi yang keluar itu adalah ini, daftar harga palu. Nah, jadi betul-betul yang alat tadi ya. Tapi tetap aja ya, kebanyakan juga nih hasil pencarian yang di atas-atas tetap tentang alat-alat tadi ya, palu, martil. Tapi di bawah-bawahnya tetap yang keluar tentang palu itu, karena mungkin di website kita ini kebanyakan ngomongin palu itu adalah kota gitu. Apalagi nih yang kira-kira yang punya maknanya itu banyak gitu ya. Selain tadi kijang, terus apa lagi ya yang kira-kira ada maknanya itu banyak. Ayo, kira-kira apa nih contohnya? Coba ya, misal panter gitu kan ya, panter
Panter itu nama hewan ya kalau nggak salah ya. Lagi Iya, Bu. ya, yang keluar pasti mobil gitu ya. Cuma kalau kita maksud kita tuh mau carinya tentang binatang gitu, coba trip mobil gitu. Kira-kira itu apa sih? Yang keluar tentang ini loh. Pokoknya selain mobil, tapi banyak yang merek Panther, tapi selain mobil, contohnya ini, jual Panther Energy Drink, minuman ini, minuman berenergi yang mereknya Panther gitu. Terus ini, minuman ya kebanyakan ya ini. Oke. Ya, adalah beberapa yang keluar tentang hewannya, seperti itu. Oke, ya seperti itu ya. Jadi kalau kita ingin pencarian, tapi kita ingin mencari bukan yang kita harapkan seperti tadi ya, misalnya kayak Kijang, kita nggak mau pencarian kita tentang mobil, berarti kita Kijang, kita kasih tanda strip, kemudian mobil, artinya kita ingin cari pencarian tentang Kijang, tapi bukan tentang mobilnya, seperti itu ya. Oke. Selanjutnya ini ada yang namanya menggunakan or ya. Ada ini kita menggunakan or, this or that. Jadi misalnya kita ingin di dalam pencarian kita itu kita mencarinya sekaligus gitu ya. Maksudnya seperti ini. Kita ingin mencari mengenai ada dua frasa. Saya kita mau cari dua frasa, misalnya kita ingin mencari tentang penghindaran pajak, kemudian kita ingin mencari tentang penggelapan pajak. Jadi alih-alih kita mencari dua kali, tapi kita bisa menggunakan kalimat itu sekaligus. Misalnya kita ingin mencari tentang penghindaran pajak, nah jadi sama penggelapan pajak. Jadi kan biasanya tuh kita kalau pencarian di Google itu pertama kita cari dulu tentang penghindaran pajak, udah dapat, habis itu kita cari lagi tentang penggelapan pajak. Jadi kita mengerjakannya itu dua kali. Nah, daripada kita mengandung dua kali, mengerjakannya dua kali, lebih baik kita menggunakan kata kunci or. Artinya di sini misalnya penghindaran pajak or penggelapan pajak. Nanti hasil query kita itu ya Google itu akan memberikan hasil, nanti ada jawaban yang tentang penghindaran pajak. Habis itu ada lagi laman yang membahas tentang penggelapan pajak. Jadi dia akan memberikan alternatif jawaban, ada yang tentang penghindaran pajak, ada yang tentang penggelapan pajak. Jadi kita tidak perlu mencarinya itu dua kali seperti itu ya. Oke, kita cobain ya. Kita cobain misalnya saya itu punya query-nya seperti ini ya, yang ada dekat kita aja ya. Misalnya saya itu punya query tentang Universitas Jambi. Misalnya saya itu ingin mencari tentang Universitas Jambi sama pencarian tentang Universitas Batanghari. Jadi biasa kan kita mengerjakannya itu dua kali ya. Pertama kita kerjakan dulu, cari dulu di Google-nya itu adalah Universitas Jambi. Habis itu sudah dapat tentang Universitas Jambi-nya, habis itu kita cari lagi tentang Universitas Batanghari. Nah, daripada kita mengerjakan dua kali seperti itu, lebih baik kita menggunakan di sini ada frase or. Nah, jadi Universitas Jambi or Universitas Batanghari. Nah, jadi nanti alternatif jawaban yang diberikan Google ada yang tentang Universitas Jambi, ada yang laman tentang Universitas Batanghari seperti itu. Kita cobain. Nah, nih dia akan mengeluarkan tentang Universitas Batanghari nih. Ini webnya web officialnya Unbari nih. Unbari. Kemudian pasti ada juga nih tentang Universitas Jambi. Nih akan keluar tentang Universitas Jambi juga di sini. Itu ya. Nah, itu tadi menggunakan kita menggunakan frasa or ya. Nah, ini tentang Unbari, kemudian ini tentang Unja lagi seperti itu. Jadi kita menggunakan or, berarti di dalam pencarian kita itu akan menghasilkan ada yang tentang Universitas Jambi, ada yang tentang Unbari gitu.
daripada kita mengerjakan 2 kali, misalnya kita cari dulu tentang Unja, habis itu kita cari lagi tentang Undari ya. Jadi kalau yang kita menggunakan query seperti ini akan mempersingkat waktu kita. Jadi kita nggak perlu mengerjakan 2 kali seperti itu ya. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, word definition, mendefinisikan kata. Selama ini kan kita itu suka banget ya kalau mau cari apa-apa di Google, misalnya tentang fotosintesis misalnya. Fotosintesis adalah seperti itu ya, kadang seperti itu kita. Ya, jadi kalau kita dengan menggunakan kata kunci seperti itu, hasil yang diberikan oleh Google itu ya kadang ya tidak relevan kayak gitu ya, kemudian juga ya kurang terpercaya. Jangan, karena kata kunci fotosintesis adalah itu biasanya keluaran dari tulisan-tulisan atau dari blog ya biasanya itu ya. Itu nanti alternatif jawabannya pasti sumbernya itu dari blog. Nah, coba kita menggunakan di sini word definition ya, kita menggunakan kata kunci di sini terusnya define. Nanti kalau kita menggunakan kata kunci ya define, nanti hasilnya itu adalah berupa, biasanya sumbernya itu adalah sumber dari kamus biasanya ya. Oke, kita cobain. Kita cobain nih, misalnya define. Misalnya apa sih yang mau saya cari? Contohnya aja kayak fotosintesis ya. Fotosintesis. Kayaknya tulisan saya salah nih. Fotosintesis, define fotosintesis ya, kita cari. Nah, jadi kita ingin mencari tentang fotosintesis di sini. Fotosintesis. Kemudian ini, jadi dia langsung memberikan alternatif jawabannya nih langsung ke kayak kamus kayak gitu ya, langsung dari kamus nih. Jadi langsung ada definisi dari fotosintesis. Nah, seperti itu langsung dia. Apalagi misalnya kita cari define tentang apa sih yang dekat-dekat dengan teknik geologi. Misalnya anggap aja define rock atau pasti batuan ya. Saya nggak tahu nih, betul nggak? Nih ya, nih misalnya jadi nah ini define rock, jadi keluar nih batuan tentang batuan kayak gitu ya. Lagi misalnya tentang emas ya, define gold seperti itu. Nanti dia langsung keluar mengenai tentang gold ya, tentang emas kayak gitu. Langsung kayak ada pengertiannya. Ini dia ngambilnya kayak dari kamus kayak gitu ya. Seperti itu. Itu tentang definisi ya, define. Nih, word definition yang kita menggunakan. Jadi kata kuncinya define, kedua apa yang mau kita cari. Nah, selanjutnya ada namanya words in the URL. Jadi kita manfaatkan kolon titik 2 untuk mencari di situs tertentu. Misalnya misalnya kan kita kan data-data kita itu kan berada di websitenya Unja gitu kan ya, websitenya Unja ACID gitu. Nah, misalnya kita ingin mencari tentang teknik geologi di websitenya Unja. Kalau kita buka websitenya Unja ya, Unja ACID gitu. Kadang itu lama banget gitu kan ya, kita mau cari mengenai teknik geologi gitu. Jadi kita harus ngoprek website Unja ACID, di mana sih ini penjelasan tentang teknik geologi gitu kan ya. Lama banget, di halaman berapa sih tentang teknik geologi? Ya kita buka-buka dulu di websitenya Unja ya, kita cari satu tentang teknik geologi. Nah, ini kita bisa menggunakan cara cepatnya ya. Jadi words in the URL kita menggunakan kolon titik 2. Nah, misalnya kalau contoh di sini saya carinya tentang biologi misalnya ya. Jadi biologi site titik 2 Unja. Artinya kita di sini cari tentang biologi di websitenya Unja gitu. Jadi khusus di websitenya Unja kita mau cari tentang biologi. Nanti akan keluarlah prodi biologi FST, prodi pendidikan biologi FKIP seperti itu. Jadi kita ingin mencari sesuatu di dalam URL itu secara khusus gitu. Oke, kita cobain ya. Kita cobain.
Saya contoh tadi ya, saya mau cari tentang teknik geologi di dalam websitenya Unja. Teknik geologi site.2 dari mana nih? Unja CID ya. Enter. Nah, ini. Nah, yang hasilnya itu jadi hasilnya seperti ini keluar nih tentang teknik geologi dan Unja CID. Jadi dia langsung fokus gitu, pencarian kita adalah teknik geologi dari websitenya Unja. Jadi apa-apa yang tentang teknik geologi dari websitenya Unja itu dikeluarin. Nah, contohnya ini adalah websitenya Prodi Teknik Geologi ya. Kemudian ini tentang akreditasi teknik geologi. Kemudian ini tentang teknik geologi di FST. Jadi ini ada websitenya FST ya. Nah, ini tentang siakat, ada teknik geologinya. Ini ada tentang jurnalnya. Pokoknya semua tentang teknik geologi yang sumber websitenya itu adalah di Unja ya. Jadi ini pengeluarannya seperti itu. Jadi ini adalah pencarian khusus ya. Sehingga kita mau cari teknik geologi dari websitenya Unja. Itu. Nah, selanjutnya ini ada tentang a page that link to another page. Jadi kita menemukan laman yang terhubung dengan laman lainnya. Jadi kita bisa menemukan di sini ya laman-laman yang misalnya kita ingin mencari sesuatu yang dia itu nge-link dengan websitenya Unja ya. Sorry. Ya, jadi kita ini menemukan laman-laman yang terhubung dengan ke laman tertentu dengan cara mengetikkan perintah sebagai berikut nih. Link alamat web yang ingin kita cari. Nah, jadi soalnya kita mau cari website apa aja sih yang terhubung dengan Unja ini ya. Biasanya kan kalau dalam satu website itu kan ada yang terhubung dengan website lainnya ya. Jadi kita ini ingin mencari website apa aja sih yang terhubung dengan websitenya Unja gitu ya. Kita coba ya. Jadi kata kuncinya adalah sini link unja.ac.id. Artinya kita di sini ingin mencari website apa aja sih yang terhubung dengan websitenya Unja ya. Kita cobain. Nah, misalnya di sini ya kita ketikkan link .unja.ac.id. Artinya kita di sini mencari website apa aja yang terhubung dengan websitenya Unja. Nah, akan keluar ini apa aja yang terhubung dengan websitenya Unja, yaitu ini pmb.unja.ac.id. Ini adalah sistem penerimaan mahasiswa baru ya. Jadi website ini dia terlink ke Unja. Apalagi yang terlink ke Unja nih? siakat.unja.ac.id. Jadi siakat ini terhubung ke Unja. Apalagi nih? Regis, nih mungkin kalian udah pernah pakai ya waktu daftar jadi mahasiswa baru nih. Regis.unja.ac.id. Apalagi nih? Ya, PMB udah jadi ya. Nih, SNMPTN Barat. LPMPT ACID ini juga ya terhubung. Nah, seperti itu. Jadi kita ingin mencari website apa aja sih yang terhubung dengan Unja. Berarti kita cukup tulis di sini link +2 unja.ac.id. Artinya di sini kita mau cari website apa aja yang terhubung dengan Unja. Selanjutnya selanjutnya ada lagi ini namanya related search. Artinya kita ingin mencari pencarian kita yang mirip-mirip. Misalnya kalau kita cari tentang unja.ac.id, berarti kita menginginkan website itu yang mirip-mirip dengan Unja. Artinya di sini adalah
website universitas juga yang lainnya. Berarti kan kalau kita menggunakan ini related, kita ingin mencari situs-situs yang serupa ya, yang serupa dengan situs tertentu. Ini ada penjelasannya ya. Ini related situs. Misalnya, nih kita ingin mencari situs yang mirip dengan situs Unja. Nah, misalnya contoh ya, di sini saya tulis related, unja.ac.id ya. Berarti kita di sini ingin mencari website yang mirip dengan Unja ya. Nah, ini. Ini ya yang website-nya related, yang mirip-mirip dengan situs Unja, dia akan mengeluarkan seperti ini. Misalnya apa lagi nih? Misalnya kita ingin mencari website yang related dengan Facebook. Artinya, ada nggak sih website yang mirip-mirip dengan Facebook? Seperti itu ya. Kita coba. Related Facebook. Related .2 Facebook. Kita mau cari website-website yang kira-kira mirip dengan Facebook. Apa sih kira-kira ya? Ini pengarangnya. Apa lagi yang kira-kira? Oh, related Tokopedia misalnya. Tokopedia itu alamatnya apa ya? Kalau saya cari alamat Tokopedia itu apa? Tokopedia.com ya? Apa? Ya, Tokopedia.com ya. Berarti misalnya kita cari Tokopedia.com, berarti related Tokopedia.com. Berarti kita mau cari website yang kira-kira yang mirip dengan Tokopedia.com. Berarti nanti jawabannya kira-kira berarti sama-sama website e-commerce yang keluar ya. Related Tokopedia.com. Kita cari. Ini masih ngomongin Tokopedia juga. Nah, dia akan mengeluarkan beberapa web yang related dengan Tokopedia nih. Ada beberapa e-commerce yang lainnya ya. Ini ada beberapa e-commerce yang lainnya. Nih, Glassdoor. Banyak lah yang e-commerce yang kita nggak terlalu kenal gitu ya. Craft.co ya, kita nggak terlalu kenal itu apa. First Media, Popbella, aduh banyak banget tuh, nggak tahu kita kenal apa tuh. Pokoknya dia tuh ya mirip-mirip dengan Tokopedia gitu, berarti sama-sama kayak website jual beli gitu ya. Oke, nah itu tentang related ya, related. Ini berarti kita mau cari website-website yang mirip ya, mirip dengan situs yang kita cari. Misalnya kayak related unja.ac.id, berarti kita akan mencari beberapa website yang mirip dengan website Unja ini. Nah, contohnya pencarian seperti ini nih. Universitas Riau, Universitas Pajajaran. Nah, ini hasilnya. Berarti kita ingin mencari website yang mirip dengan website Unja, yaitu sama-sama websitenya kampus. Untuk hasil pencariannya. Nah, ini ada lagi nih fitur yang bisa kita gunakan. Nih, numeric range. Jadi kita ingin mencari dalam ini ya, dalam rentang angka tertentu. Misalnya fitur yang ini digunakan untuk banyak hal. Misalnya kita mau cari barang-barang dengan range harga tertentu atau menentukan sesuatu sampai tahun tertentu ya. Ini kita pencarian range harga atau range tahun tertentu. Nah, bagaimana query-nya seperti ini ya. Misalnya kita ingin cari tentang smartphone Samsung yang harganya itu dari 2 juta
sampai 3 juta. Nah, jadi pencarian kita seperti ini. Smartphone Samsung 2 juta, titik-titik-titik 3 juta. Artinya kita mau pencariannya itu dari harga 2 juta sampai 3 juta seperti itu. Daripada kita nyari query di Google-nya itu misalnya Samsung harga 2 juta gitu kan. Samsung harga 3 juta atau seperti itu. Jadi capek kita nyarinya. Jadi lebih baik kita pencariannya seperti ini. Jadi mau cari tentang smartphone Samsung yang harganya 2 juta sampai 3 juta. Jadi 2 juta, 3 juta. Artinya dari 2 juta sampai 3 juta ya seperti itu. Nah, ini hasil dari pencarian seperti ini. Ya, kita cobakan. Misalnya smartphone apa yang lagi Oppo deh gitu kan ya, Oppo. Harganya itu dari 1 juta gitu. Titik-titik artinya nih titik-titik sampai 2 juta misalnya. Nah, kita mau cari smartphone Oppo yang harganya dari 1 juta sampai 2 juta gitu. Kita coba ya, keluar nggak ya? Ya gitulah nih pengeluarannya ya dari 1 juta sampai 2 juta. Nih, ini juga 1 juta sampai 2 juta. Jilid itu tuh yang kotak di atas itu pakai juga ya? Nah, ini ya. Ini pencarian kita ya. Ini kalau mau cari dari rentang waktu tertentu ya, misalnya dari rentang harga tertentu misalnya nih. Smartphone Oppo dari 1 juta sampai 2 juta ya. Berarti nanti ini hasil pengeluaran kita adalah harga-harga smartphone Oppo dari 1 juta sampai 2 juta nih pengeluarannya. Seperti itu cari pencariannya. Oke, itu tentang pencarian dalam rentang tertentu. Selanjutnya, masih banyak ya ini. Nah, ini specific document types. Jadi misalnya kita ingin pencarian kita itu tentang misalnya format itu adalah PDF. Misalnya kita mau cari tentang fotosintesis, kemudian kita ingin cari materi tentang fotosintesis, kemudian formatnya itu adalah PDF gitu kan ya, formatnya itu adalah PDF gitu. Jadi ini pencarian dengan dokumen types. Jadi dengan tipe dokumen tertentu ya. Misalnya kita ingin mencari file dengan format tertentu. Nah, di sini kita menggunakan query seperti ini. Nama filenya apa ya yang ingin kita cari. Kemudian file type (2) apa formatnya. Misalnya kita mau cari tentang PDF ya, berarti file type (2) PDF ya. Kita coba kita cari di sini. Soalnya saya itu mau nyari materi tentang batuan gitu misalnya. Berarti batuan berarti kita carinya yang spesifik ya. Berarti soalnya batuan misalnya batuan berarti kita mencari pencariannya itu spesifik ya, berarti kita menggunakan tanda kutip. Jadi di sini file type apa file type-nya misalnya PDF ya. Nah, ini batuan file type PDF ya, kita cari. Nah, jadi kita akan mendapatkan file-file materi tentang batuan yang tipenya itu adalah PDF ya. Nah, ini berarti kita seperti ini. Modul tentang pengantar geologi. Nah, mengantar geologi, tipe datanya sini, tipe filenya adalah PDF ya di sini. Kemudian ini batuan beku, tipenya PDF seperti itu. Jadi kalau kalian mau pencarian tentang
tentang file tertentu ya dengan tipe data tertentu, ya ketik tipe datanya apa. Jadi misalnya mau cari tentang batuan ya berarti pencarian kita harus spesifik ya, berarti kita menggunakan tanda kutip tadi. File type misalnya kita mau cari tipe filenya itu adalah PDF. Berarti di sini file type 2 PDF seperti itu. Kalau mau tipe datanya doc berarti tinggal ganti aja di sini doc gitu. Nah, nanti ini keluar nih yang tipe datanya doc semua seperti itu ya. Itu tadi tentang specific document types ya. Nah, misalnya mau cari tentang specific location, misalnya kita mau cari berita tentang banjir bandang, lokasinya di mana? Lokasinya nggak bisa di Bandung gitu kan. Jadi kita ketik location .2 Bandung seperti itu. Ya misalnya kita mau cari nih tentang apa ya, misalnya banjir misalnya banjir, tapi lokasinya di Jambi gitu. Location .2 Jambi ya. Misalnya kita mau cari tentang banjir tapi lokasinya Jambi. Jadi kita tetap seperti ini. Mau tentang banjir, tanda kutip deh ya, tanda kutip di sini banjir, location-nya di Jambi supaya pencarian kita fokus di Jambi. Itu betul nggak sih? Coba ya. Nah, iya ya. Jadi di sini cerita banjir di Jambi gitu ya. Banjir di Jambi itu namanya. Coba lagi cerita banjir tapi di Jakarta. Nih, cerita banjir tapi di Jakarta. Nah, jadi ini keluar cerita-cerita banjir di Jakarta, luar Jakarta. Seperti itu ya. Kalau kita mau mencari banjir. Biasa kalau kita kata kunci pencarian banjir kan banyak ya lokasinya di mana. Nanti ini mau lebih spesifik, mau cerita banjir di mana. Berarti ini banjir location di mana gitu. Bisa juga ini kalau kita mau cari kata kuncinya misalnya universitas, kemudian kita mau cari tentang universitas, tapi universitasnya itu yang lokasinya adanya di Jambi. Berarti sini universitas. Kita ketik di sini ya, location. Jambi. Nah, berarti ini dia menceritakan universitas yang location-nya itu ada di Jambi semua nih, di Jambi semua. Nih Unja, Batanghari, macam-macam ya. Oke, ini tentang specific location. Jadi kalau kita ada pencarian mengenai specific location ya berarti kita ketik aja location-nya di mana ya. Nah, ini ada kalkulator mungkin ya, sudah sering kita gunakan ya, sudah sering kita gunakan di Google ya. Google itu ada pemanfaatan kalkulator juga ya. Kita coba ini ya, kita cobain kalkulator Google. Kalkulator, kita coba ya. Ini Google Maps sih, sorry. Misalnya ini Google Calculator ya, kita klik kalkulator. Ini kita menggunakan kalkulator di Google nih. Jadi misalnya kalau di rumah kita nggak punya kalkulator nih ya, kalkulator yang lumayan canggih gitu. Nah ini kita bisa menggunakan kalkulator dari Google. Misalnya di sini sin 45 berapa? Sin 45 berapa? Ya. Sin 30 berapa? Itu ya. Cos 60 misalnya, cos 60. Seperti itu ya. Jadi ini kita bisa manfaatkan
ini Google Calculator, atau bisa kita misalnya X pangkat Y, misalnya X pangkat Y, misalnya X pangkat Y berapa sih? Pangkat 8 misalnya, 0 ya. Kemudian misalnya ini 2 pangkat 3 berarti di sini. Kita bikin gini, 2 pangkat 3, 8. Nah, seperti itu. Jadi ini bisa kita manfaatkan ya untuk kalkulator. Jadi jangan sampai nanti mau bikin tugas pakai kalkulator, bilang, Bu, saya nggak punya kalkulator ya. Bisa manfaatkan Google Kalkulator nih. Google Kalkulator. Saya log dari 1000. Log 10. Log 10 kan 1 ya. Lagi. Log 1000 kan 3. Log 1000. 3 seperti itu ya. Jadi kita bisa manfaatkan Google Kalkulator. Nah, di sini juga ada manfaatan Google, itu adalah timer ya, timer ya sebelumnya nih belum nih. Ada tip kalkulator. Jadi kalau orang barat ya, orang-orang bule situ, dia nggak kenal traktir-traktir kayak gitu. Terus juga dia biasanya juga ngasih, orang-orang bule itu suka ngasih tip, misalnya kita lagi makan di restoran mana kayak gitu kan. Terus kalau pelayanannya bagus, dia suka ngasih tip kayak gitu lah. Jadi misalnya kita makan 5.000 gitu kan, misalnya kita makan 5.000, kita mau ngasih tip ke orang itu 10% gitu. Misalnya kita ngasih 5.500 seperti itu. Jadi kalau kita ngitung sendiri kan kadang suka salah ya. Nah, jadi di sini orang boleh malah bikin tip kalkulator. Misalnya kita makan berdua ya, misalnya kita makan berdua, misalnya bill kita tuh 80.000. Kemudian kita mau ngasih tip itu 5%. Terus kitanya makan berdua, jadi kita harus bagi 2 dong ya. Nah, jadi berapa sih yang harus kita kasih tipsnya, kemudian totalnya tuh masing-masing berapa gitu, harus patungan. Nah, ini orang bule itu kalau makan patungan, dia nggak ngerti untuk traktir. Kalau kita kan orang Indonesia suka gitu ya, suka traktir temennya kalau makan kayak gitu. Kalau di sana nggak ada istilah naktir, makan ya masing-masing aja gitu kan. Meskipun pacaran juga gitu kan, udah makan di kantin, ya bayarnya masing-masing dong kayak gitu. Jangan traktir. Mentang cewek gitu kan ya, pacarnya suruh bayar gitu, enggak ya. Jadi kalau orang bule bayar masing-masing. Nah, jadi makanya dia ada tip kalkulator gitu. Nah, kita cobain ya, masih ada nggak ya? Ini coba tip kalkulator di Google ya. Coba, memang masih ada. Coba tip kalkulator ini ya. Ada nggak ya? Masih ada nggak? Biasanya sih suka langsung muncul kayak gitu. Coba. Nah, ini ya. Misalnya kita itu kita makan berdua gitu kan. Makan berdua, misalnya kita makannya itu ya agak banyak dikit lah. Kira-kira sekitar $100 lah, banyak banget makan $100 ya. Wajar lah kita makan $50 ya. Kemudian ini. Nah, ini. Dia udah ngasih tahu nih. Kalau harganya makannya itu adalah sekitar $50, maka ya kalau tipsnya 5%, maka total pembayaran kita itu adalah $52,50 kayak gitu. Kalau tipsnya 10%, maka yang kita bayarkan segini gitu. Nah, coba kalau kita bayarnya sendiri gitu kan. Kalau ini share bill tip. Jadi kalau kita makannya berdua gitu kan, berapa sih yang harus kita keluarkan? Misalnya kita tadi makannya 50, kan anggap aja kita makannya $50, kemudian tipsnya kita mau kasih waitersnya itu 5%, kemudian kita tuh makannya berempat aja lah, biar rame gitu, berempat. Itu kita calculate.
Jadi tipnya 5% ya, berarti kita tipnya itu adalah $2,5. Kemudian berarti tip per person itu berarti setiap orang akan membayar tips itu sebesar $0,3. Kemudian total yang harus dibayar itu adalah $52,50. Jadi per person per orang itu harus bayarnya adalah $13,13. Nah, ini bisa kalian gunakan nih. Kalau seandainya lagi makan di kantin kayak gitu kan, kita ini ada ber-100 orang misalnya, ber-10 orang kayak gitu kan, ber-10 orang kita makannya itu anggap aja 500.000. Kemudian kita mau ngasih tips ke ini waitersnya sekitar 5%, kira-kira kita bentukannya berapa ya? Anggap aja ini dolar ini adalah rupiah ya, anggap aja karena ini mereka tuh standarnya dolar. Anggap aja kita ini adalah rupiah ya. 500.000, kemudian tipsnya anggap aja 5%, kita itu makannya ber-10 orang. 10 orang. Nah, kira-kira itu kita tuh harus patungan berapa sih? Kalau kita ngitung pakai kalkulator tuh kadang bingung ya gitu kan, apalagi yang ini, yang jarang hitung gitu kan. Nah, ini kayak kita menggunakan tips kalkulator, kita coba calculate. Nah, ternyata setiap orang itu tip per person itu adalah 2.500, berarti setiap orang itu patungannya adalah 52.500 gitu ya. Itu pemanfaatan ini ya tips kalkulator. Kemudian ini ada timer. Nah, katanya don't have a timer handy. Kita nggak punya timer nih, nggak punya timer. Kita bisa menggunakan timer di Google. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan timer di Google, misalnya kita balik lagi ya ke Google. Misalnya ini, misalnya kita berapa menit mau timernya, misalnya 5 menit timer, misalnya 5 menit timer. Tentu saja kata kunci seperti ini, 5 menit timer. Keluar nggak ya? Ini ya, tidak keluar lagi ya. Coba kita menggunakan ini aja. Nah, ini bisa kita atur-atur seperti ini. Biasanya tuh kalau dari Google suka keluar dan muncul timernya Google. Coba ya, saya cari lagi. 3. Misalnya 5 min timer. Masih ada nggak ya Google menyediakan fitur? Udah nggak ada lagi ya fitur timer dari Google. Kalau dulu kalau kita bikin query seperti ini, nanti akan muncul timernya dari Google seperti ini. Seperti ini ya. Ini juga weather cuaca ya. Jadi kita ingin melihat cuaca di suatu kota itu berapa gitu, berapa suhunya dan bagaimana standar yang lain, misalnya humidity-nya berapa, anginnya berapa gitu kan. Nah, kita bisa menggunakan kata kunci weather misalnya tentang Jambi, weather Jambi misalnya. Kita coba lagi ya. Sini weather soal Jambi Indonesia. Nah, ini langsung keluar nih tentang cuacanya Jambi nih. Kita bisa masukkan kata kunci tadi ya, weather Jambi Indonesia, keluar ini. Jambi misalnya 28 derajat Celcius ya. Kemudian berawan, jamnya berapa sekarang, kelembapan anginnya ya seperti ini. Jadi kita bisa melihat kondisi dari cuaca Jambi seperti apa. Itu tadi ya beberapa kata kunci yang bisa kita manfaatkan. Tadi ada kalkulator, timer ya, weather, terus converter. Nah, jadi kita ingin mengkonvert ya, misalnya dari US dollar ke rupiah, berarti kita menggunakan kata kuncinya seperti ini aja. Jadi 200
Misalnya 200 USD itu Indonesia rupiah. Nah, seperti ini. Kita cobain ya, kita cobain. Misalnya kita tuh mau belanja, ya, misalnya 100 kita belanja 100 USD, tapi kita nggak tahu convert ke rupiahnya itu berapa ya. Jadi kita bikin aja kata kunci seperti ini, 100 USD to IDR. Nah, ini keluar, ternyata 100 US dollar itu sama aja dengan 1.437.105 rupiah ya, seperti itu. Ini contoh kata kunci ya kalau kita mau melakukan konversi. Selain konversi kurs, bisa juga kita konversi kayak panjang gitu ya, misalnya 10 feet to, kan orang bule tuh suka ini ya, suka pakai feet atau kaki gitu kan ya, katanya wah tinggi kamu berapa, tinggi saya berapa kaki gitu kan, kita bingung ya berapa kaki. Misalnya kita mau convert, misalnya panjangnya 10 feet, berapa meter ya kira-kira nih? 10 feet to meter, gitu saja gini, 10 feet to meter. Artinya kita mau convert 10 feet, berapa meter sih ya? Nah, ini 10. Nih, jadi 10 kaki itu sama aja dengan 3 meter. Seperti itu ya, 10 kaki ini adalah 3 meter. Itu tadi ya pemanfaatan Google Search ini untuk konverter. Oke, udah itu. Nah, ini ada kuis ya, tapi menjadi kuis ya. Jadi carilah, kita ingin mencari paper tentang jamur shiitake yang ditulis oleh YB Subowo HJD Latu Papua gitu kan, namanya susah banget ya. Kita ingin mencari paper tentang jamur shiitake yang ditulis oleh ini namanya. Nah, jadi kita bisa menggunakan kata kunci seperti ini. Autor YB tentang apa? Tentang jamur. Jadi ini akan keluar seperti ini. Nah, jadi kalau kalian mau cari paper di Google ini, misalnya penulisnya siapa, tentang apa gitu kan. Nah, bisa kalian ketik ini aja, autornya siapa, autor _2 siapa, judulnya apa ya, seperti itu. Oke, ya itu sekian ya materi kita mengenai Google Search ya, Google Search. Bagaimana cara melakukan pencarian di Google dengan cara yang efektif, efisien, dan spesifik gitu kan ya. Jadi nggak ada lagi nih kita pencariannya itu bikin query-nya bebas gitu. Misalnya tuh nggak terarah gitu. Misalnya kayak tadi kita mau cari tentang batuan misalnya, bahasa Inggrisnya misalnya rock, atau bisa batuan adalah kayak gitu kan. Kita bisa menggunakan tadi ya define _2, misalnya mau cari tentang rock berarti define _2 rock, seperti itu. Jadi tidak ada lagi istilah nyari adalah seperti itu ya. Jadi karena hari ini sudah belajar mengenai cara penggunaan kata kunci pencarian Google yang baik itu seperti apa, yang efisien seperti apa, jadi bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari ya. Jadi nggak ada lagi nyari misalnya materi batuan, misalnya materi batuan tipe PDF misal gitu ya, kalian ketik biasa gitu. Jadi tapi bisa kalian gunakan tadi ya, misalnya batuan file type _2 PDF seperti itu. Jadi biar lebih terarah ya. Oke, sekian materi dari saya, semoga bermanfaat ya. Mudah-mudahan minggu depan nggak ada lagi ya telat-telat seperti ini ya. Ya, jadi kita harus, ya nggak mungkin dong, masa dosennya duluan dia masuk kelas gitu, mahasiswanya nggak ada. Ini kalau perkuliahan secara daring. Coba kalau perkuliahan tatap muka gitu tuh, itu tuh lebih fatal banget ya. Dosen masuk kelas, padahal sudah terlambat banget, itu udah 15 menit, mahasiswanya nggak ada gitu kan. Nah, itu parah banget. Oke, jadi semoga minggu depan nggak ada lagi yang telat-telat ya. Sudah saya kasih spare waktu 10 menit, itu harusnya udah berkumpul semua ya. Jadi jangan seperti itu lagi.
Oke, saya endkan. Ini materinya sudah nanti akan saya share di e-learning dan rekaman kuliahnya juga ada ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.